Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Milati dari Teknik Komputer 2019B. Di sini saya akan menjelaskan dari project UAS Android. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu web service-nya. Web service ini menggunakan bahasa PHP. Terdiri dari folder out, beasiswa, dan juga config. Untuk file connect.php ini untuk menghubungkan dengan database. Nah, nama database-nya yaitu uas_android_db. Selanjutnya untuk login, kita memasukkan email dan password. Jika email dan password tersebut telah terdaftar atau datanya ada di database, maka dia akan menampilkan nama, email, dan juga user yang digunakan untuk login tersebut. Dan ini notifikasi jika login berhasil, notifikasi jika email atau password yang dimasukkan salah, notifikasi jika akun tidak tersedia, dan notifikasi request invalid. Selanjutnya ada register atau untuk membuat akun. Membuat akun ini menggunakan metode post, dia memasukkan nama, email, dan juga password. Query untuk menambahkan akun, yaitu insert into user ini nama tabelnya, terus dia memasukkan nama, email, dan juga password sesuai dengan yang diinputkan. Notifikasi jika akun berhasil dibuat dan silahkan login, dan ini notifikasi jika akun gagal dibuat. Selanjutnya untuk user ini menggunakan metode get, query untuk menampilkan ID, nama, email dari tabel user. Selanjutnya untuk menampilkan data yang ada di database, kita menggunakan select bintang from beasiswa. Artinya dia menampilkan semua data yang ada di tabel beasiswa. Datanya tersebut mencakup ID, NIM, nama, gender, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Setelah itu kita cek di browser apakah web service-nya berhasil dibuat atau tidak. Setelah dicek, maka hasilnya akan seperti ini, maka web service telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita masuk ke project Android-nya. Untuk struktur datanya ada activities, adapter, API, fragment, models, response, dan juga utils. Pertama, kita tambahkan library yang akan kita gunakan dalam project Android ini, yaitu library retrofit sampai dengan swipe refresh. Lalu kita klik sync untuk mendownload library tersebut. Ini untuk API request datanya. Untuk register.php yang ada di folder out di web service tadi, kita masukkan nama, email, serta password. Dan ini untuk login.php-nya ada di folder out, email, dan password. Dan ini untuk menampilkan data beasiswa. Selanjutnya ada retrofit client. Retrofit client ini digunakan untuk sebagai file pertukaran HTTP. Untuk IP-nya disesuaikan dengan tempat IP tempat menyimpan web service. Dan untuk uas_android_gina ini merupakan nama dari project web service-nya. Ini untuk retrofit servernya. Ini juga sama, disesuaikan.
sebagai koneksi agar terhubung ke web service. Ini untuk model beasiswa, data yang ada di web service dan database ini ada ID, NIM, nama, gender, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Kita atur get dan setnya. Ini untuk model user, ada ID, name, dan email. Dan ada folder respon. Folder respon ini yang isinya ada beasiswa respon, login respon, dan register respon, merupakan file untuk menampilkan respon ketika mengambil data JSON. Atur get dan setnya. Ini untuk login respon. Ini untuk register respon. Setelah itu kita ke adapter. Adapter ini digunakan untuk menampung data. Ada namanya beasiswa adapter. Selanjutnya kita activities. Yang pertama ada home activity. Jika logo diklik maka akan muncul notifikasi Anda telah keluar dari aplikasi. Ini untuk login activity-nya. Jika button login diklik maka dia akan ke user login atau ke halaman login, dan jika button register diklik dia akan ke halaman register. Ini untuk validasi form. Dan ini untuk main activity-nya. Di main activity ini jika button register diklik maka dia akan ke register user. Kalau button login diklik dia akan ke halaman login. Ini untuk register user itu menginputkan nama, email, dan juga password. Ini untuk validasi input form. Jika nama belum dimasukkan maka akan muncul notifikasi mohon masukkan nama lengkap Anda. Ini jika belum memasukkan email, jika format emailnya tidak valid, dan jika password belum dimasukkan. Dan ini notifikasi jika password terlalu pendek. Ini untuk set Drive Manager-nya. Ini file XML untuk activity underscore home. Dari activity home. Ini XML untuk login. Tampilan loginnya seperti ini. Dia menggunakan relative layout. Ini untuk XML main activity. Untuk halaman register. Dia menggunakan relative layout juga. Ini untuk fragment home. Fragment home ini digunakan untuk menampilkan nama user yang login dan juga email user yang digunakan untuk login. Fragment user digunakan untuk menampilkan datanya. Nah, data yang kita tampilkan ini hanya 4, yaitu nama, NIM, jenis kelamin, dan juga alamat. Ini untuk bottom navigation, ada home dan juga data beasiswa.
Ini untuk logout. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.